Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Mufriha dengan NIM 250604502015 dari kelas 03 dari Pendidikan IPS FISHA UNM. Halo semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas topik mengenai analisis pertumbuhan penduduk dan dampaknya terhadap tata ruang wilayah dengan fokus pada perubahan pola keluarga di era modern. Nah, dia mempunyai perbandingan antara keluarga kecil dan keluarga besar. Jadi, topik ini sangat penting untuk saya pelajari dan kalian mempelajari karena pertumbuhan penduduk tidak hanya berkaitan dengan jumlah manusia yang semakin meningkat, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti pola pemukiman, kebutuhan sumber daya, hingga struktur sosial masyarakat. Jika kita melihat kondisi saat ini, terutama di kota-kota besar, kita dapat menemukan bahwa pola keluarga kecil semakin mendominasi. Hal ini menunjukkan adanya perubahan nilai dan gaya hidup masyarakat di era modern. Selanjutnya di sini ada gambar di mana konsep pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah kelahiran atau bisa dibilang natalitas, jumlah bayi yang lahir dalam suatu wilayah. Yang kedua adalah kematian mortalitas, di mana jumlah orang yang meninggal. Migrasi, perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain atau masuk atau keluar. Ketiga faktor ini menentukan apakah jumlah penduduk meningkat atau menurun. Dampaknya langsung terasa pada kebutuhan perumahan meningkat, kebutuhan pangan bertambah, tekanan terhadap lingkungan semakin besar, semacam polusi, sampah, penggunaan lahan. Selanjutnya adalah pola keluarga dalam masyarakat, di mana gambar menunjukkan perubahan pola keluarga dari generasi banyak, yaitu keluarga besar dan keluarga kecil, di mana perubahan ini menunjukkan pergeseran nilai sosial dan kondisi ekonomi masyarakat. Yang ketiga adalah faktor penyebab perubahan pola keluarga, di mana beberapa faktor yang akan saya jelaskan yaitu menyebabkan perubahan pola keluarga dari urbanisasi, faktor ekonomi, pendidikan, gaya hidup modern, teknologi. Di sana hal tersebut faktor yang menyebabkan perubahan pola keluarga. Selanjutnya adalah dampak terhadap tata ruang wilayah, di mana pertumbuhan penduduk berdampak langsung pada tata ruang, yaitu kebutuhan perumahan meningkat, perluasan wilayah perkotaan, perubahan penggunaan lahan. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya ruang hijau dan meningkatnya kepadatan kota. Yang terakhir adalah dampak sosial, di mana dampak sosial sendiri di sini mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Di dampak positif, kemandirian keluarga meningkat dan perhatian terhadap anak lebih fokus. Di dampak negatif, berkurangnya interaksi keluarga besar, menurunnya nilai kebersamaan. Nah, pertumbuhan penduduk juga tidak hanya soal jumlah manusia, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan, sosial, dan cara wilayah dibangun. Nah, sebagai contoh nyata, di kota besar seperti Jakarta, sebagian besar masyarakat hidup dalam keluarga kecil karena keterbatasan lahan dan tingginya biaya hidup. Sementara itu, di wilayah pedesaan, pola keluarga besar masih sering ditemukan karena hubungan kekeluargaan yang lebih erat dan ketersediaan ruang yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas beberapa hal, yaitu dari faktor-faktor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konsep pertumbuhan penduduk. Yang kedua, pengertian dan jenis pola keluarga. Yang ketiga, faktor penyebab perubahan pola keluarga. Yang keempat, dampak perubahan pola keluarga terhadap tata ruang wilayah. Yang kelima, dampak sosial dari perubahan tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, konsep pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.
pertumbuhan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama kelahiran, natalitas. Yang kedua kematian, mortalitas. Yang ketiga migrasi. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan dan persebarannya. Laju pertumbuhan menunjukkan seberapa cepat jumlah penduduk bertambah. Jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan kepadatan penduduk. Sedangkan persebaran penduduk menunjukkan bahwa tidak semua wilayah memiliki jumlah penduduk yang merata. Nah, saya akan menjelaskan poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, konsep pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama kelahiran, natalitas, yang kedua kematian, mortalitas, yang ketiga migrasi. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga dapat dilihat dari laju pertumbuhan dan persebarannya. Laju pertumbuhan menunjukkan seberapa cepat jumlah penduduk bertambah. Jika terlalu tinggi, dapat menyebabkan kepadatan penduduk. Sedangkan persebaran penduduk menunjukkan bahwa tidak semua wilayah memiliki jumlah penduduk yang merata. Nah, sebagai contoh, wilayah perkotaan seperti Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang sangatlah besar. Berdasarkan data Pusat Statistik, kepadatan penduduk Jakarta mencapai sekitar 16.000 jiwa per kilometer persegi, yang menunjukkan tingginya tekanan terhadap ruang dan lingkungan. Sebaliknya di wilayah pedesaan, yang dimana jumlah penduduk lebih sedikit dan persebarannya lebih merata. Selain itu, Indonesia juga mengalami fenomena bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Hal ini bisa menjadi peluang jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi masalah jika tidak tersedia lapangan kerja yang cukup. Nah, itulah dia yang sudah saya jelaskan dari poin pertama. Selanjutnya poin kedua, yaitu pola keluarga dalam masyarakat. Jadi saya akan jelaskan secara rinci dari poin-poin yang saya sebutkan tadi. Nah, pola keluarga dalam masyarakat, yaitu keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk nilai dan perilaku individu. Secara umum, terdapat 2 jenis pola keluarga, yaitu keluarga besar dan keluarga kecil. Yang dimana saya akan jelaskan dulu keluarga besar. Jadi, keluarga besar itu adalah keluarga yang terdiri dari beberapa generasi yang tinggal bersama atau berdekatan. Nah, dalam keluarga besar terdapat nilai-nilainya sendiri. Nah, apa-apa sih itu nilai-nilainya? Nah, saya akan sebutkan ya. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, kebersamaan. Yang ketiga, solidaritas yang sangat tinggi. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan keluarga kecil. Saya bakal simpulkan dari penjelasan yang saya sampaikan tadi. Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan pola keluarga dan tata ruang wilayah. Perubahan dari keluarga besar ke keluarga kecil dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti urbanisasi, ekonomi, pendidikan, dan modernisasi. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan perumahan, perluasan wilayah, perkotaan, serta perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan tata ruang wilayah yang baik agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan dari pemahaman saya sendiri. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara pertumbuhan penduduk, perubahan pola keluarga, dan tata ruang wilayah. Terima kasih atas perhatian Ibu Sasleni Syamsul selaku dosen Geografi dan Demografi Kependudukan dan yang telah menyimak video saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.